dan selamat datang. Coba deh bayangin sejenak. Apa mungkin sebuah nubuat kuno, krisis militer di belahan dunia lain, sama kondisi ekonomi di Asia Tenggara itu saling nyambung? Kedengarannya jauh banget ya. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengungkap benang merah yang jujur aja cukup mengejutkan, yang menyatukan ketiganya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah tafsir nubuat, intervensi militer ribuan kilometer jauhnya, dan prediksi ekonomi yang agak suram di Indonesia, ternyata bisa jadi bagian dari satu cerita global yang sama? Yuk kita coba lacak kaitan-kaitan tersembunyi ini. Oke, kita mulai dari kepingan puzzle yang pertama. Ini datang dari sebuah narasi profetik yang sangat kuat dari seorang cendekawan Islam, Syekh Imran Hosein. Menurut Syekh Hosein, ayat Al-Quran ini bukan sekedar ayat biasa. Ini adalah peringatan tentang sebuah kekuatan penipuan yang sangat besar, yang beliau identifikasi sebagai Dajjal, atau kalau dalam tradisi lain, mirip seperti Antikristus. Nah, menurut beliau, kekuatan ini nggak muncul tiba-tiba, tapi bergerak pelan-pelan, bertahap sepanjang sejarah dalam bentuk yang ia sebut bayangan. Yang bikin menarik dari slide ini adalah cara bayangan ini dipetakan ke dalam 3 babak sejarah dominasi dunia. Pertama, ada Pax Britannica, eranya Inggris menguasai lautan dan keuangan global. Terus, tongkat estafetnya pindah ke Amerika dengan Pax Americana, yang dominasinya lewat pangkalan militer dan dolar. Nah, kerangka ini kemudian memproyeksikan adanya fase terakhir yang disebut Pax Judaica. Jadi, inti dari perspektif ini adalah keyakinan bahwa era dominasi Amerika yang kita kenal sekarang itu udah masuk fase senja. Fase kemunduran yang katanya nih tidak bisa dihindari lagi. Dan ini yang menyiapkan panggung untuk babak selanjutnya. Tentu, ini langsung memunculkan pertanyaan yang sangat logis kan? Kalau sebuah negara adidaya global lagi di ujung masa jayanya, tanda-tanda konkret apa sih yang bakal kita lihat di panggung dunia? Kayak gimana wujudnya? Sekarang, mari kita bergeser ke sumber kedua kita untuk melihat bagaimana narasi ini berkembang. Kali ini, kita fokus ke sebuah krisis internasional yang belum lama ini terjadi di Venezuela. Di sini, analis politik David Abdullah punya pandangan yang tajam. Menurutnya, alasan resmi AS intervensi di Venezuela katanya mau memberantas narkoba, itu cuma kedok. Motif aslinya, kata beliau, jauh lebih dalam dari itu, yaitu untuk mengamankan sumber daya vital terutama minyak. Sebuah langkah yang khas banget dari kekuatan besar yang mulai merasa cengkramannya melemah. Dan slide ini merangkum gejalanya dengan sangat baik. Jadi, ini bukan cuma soal satu intervensi militer loh. Ini dilihat sebagai bukti dari masalah sistemik yang lebih besar dalam ekonomi Amerika dan posisinya di dunia. Mulai dari mengabaikan hukum internasional sampai ketergantungan ekonominya pada dolar. Ini semua katanya adalah ciri-ciri sebuah imperium yang lagi berjuang mati-matian mempertahankan kekuasaannya. Nah, dari sini kita nyambung ke sumber ketiga. Kalau sistem global lagi bergetar hebat di satu sisi, gimana dampaknya, guncangannya, ke ekonomi sebuah negara yang lokasinya jauh dari pusat konflik? Sekarang kita zoom in ke Indonesia. Di sini, kita akan dengarkan pandangan ekonom Profesor Ferry Latuhihin yang akan memberi kita gambaran langsung gimana guncangan global ini terasa di tingkat nasional. Profesor Latuhihin ini to the point banget. Prediksinya tegas, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa merosot sampai di bawah 3% pada kuartal ketiga tahun 2026. Perlu diingat, untuk negara berkembang kayak kita, angka segitu tuh, wah, sangat mengkhawatirkan. Beliau menunjuk pada apa yang bisa disebut badai sempurna. Ada tekanan dari luar, ada juga kelemahan dari dalam. Dari luar, ketegangan geopolitik dan kepercayaan pada sistem dolar yang mulai runtuh, itu bikin kita rentan banget. Sementara di dalam negeri, masalah-masalah lama seperti daya beli yang turun dan efisiensi investasi yang jelek itu makin memperparah situasi. Salah satu masalah utama yang beliau sorot itu ICR. Gampangnya gini deh, ICR itu ngukur seberapa efisien investasi bisa jadi pertumbuhan. Angka idealnya itu 3-4. Nah, Indonesia angkanya 6,7. Tinggi banget. Artinya, kita itu harus bakar modal yang luar biasa besar cuma buat dapat pertumbuhan ekonomi yang secuil. Situasi yang menurut beliau nggak akan bisa bertahan lama. Oke, sekarang waktunya kita tarik semua benang merah ini. Kita udah lihat 3 sudut pandang yang kelihatannya beda banget. Ada nubuat, geopolitik, dan ekonomi. Tapi semuanya kok kayak menunjuk ke arah pergeseran global yang sama ya? Disinilah kaitan sesungguhnya jadi makin jelas. Coba deh lihat kalau kita jejerkan begini. Keterhubungannya jadi kelihatan jelas banget kan? Lensa nubuat, lensa geopolitik, dan lensa ekonomi. Semuanya bertemu di satu ide utama.
Kita ini sedang berada di tengah periode transisi global yang sangat besar dan penuh gejolak. Yang satu menyebutnya akhir zaman, yang lain menyebutnya perebutan sumber daya oleh kekuatan yang memudar, yang lainnya lagi menyebutnya fragmentasi sistem ekonomi global. Nah, inilah kaitan utamanya. Jadi, mau Anda melihat dunia ini lewat kacamata nubuat, geopolitik, atau ekonomi, semua sumber kita sebenarnya menceritakan kisah yang sama tentang sebuah transformasi, sebuah restrukturisasi fundamental dari tatanan dunia yang selama ini kita kenal. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang menurut saya sangat kuat. Kalau semua ini hanyalah peta-peta yang berbeda untuk menggambarkan dunia yang sama-sama sedang berubah, lalu bagaimana kita menavigasi masa depan yang terasa sangat tidak pasti ini? Sebuah masa depan yang, menurut sebagian orang, bahkan sudah diramalkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.